Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan pengkhotbah sesi nabi-nabi. Kemarin pada sesi-sesi sebelumnya saya sudah pernah menyentil sedikitnya tentang Muhammad, nabi tetangga sebelah. Saya mau memakai Muhammad untuk bicara mengenai doktrin sola fide dan sola gratia. Doktrin-doktrin tidak berguna yang hanya melahirkan hutang darah. Sola fide, hanya iman saja, dan sola gratia, hanya melalui anugerah saja. Dua sola yang merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan, tapi lahirnya gak bareng, satu persatu. Jadi saya kupas juga satu persatu. Mau bareng sama saja. Saya pisah hanya supaya ada pembeda. Mana sola fide, mana sola gratia. Sola fide dulu. Kita bahas sola fide. Hanya iman saja, yaitu iman pada Yesus. Bukan karena perbuatan baik. Sekali selamat, selamanya selamat. Sola fide lahir juga sebagai bentuk kritik untuk menentang ajaran bodoh mengenai indulgensi gereja. Keselamatan hanya ada di dalam gereja. Pengampunan dosa oleh gereja. Pengampunan penuh, pengampunan setengah, pengampunan seperempat, pengampunan sauprit, pengajaran-pengajaran bulat dari manusia yang hanya setengah kebenaran. Saya tidak perlu lagi bicara indulgensi. Sola fide dengan sendirinya sudah memporak-porandakan dasar ajaran indulgensi. Ajaran ngawur ditentang dengan ajaran ngawur. Melawan tirani dengan tirani. Sementara firman Tuhan itu memerdekakan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sola fide berkata, hanya iman saja, yaitu iman pada Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Bukan karena perbuatan baik manusia, maka manusia bisa selamat. Kalian beriman pada Yesus, beriman. Maka tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan baik. Dan Muhammad akan menunjukkan perbuatan baiknya tanpa beriman pada Yesus. Muhammad gak kenal Yesus. Apa kalian kenal Yesus? Kalian mengenal apa itu dosa. Maka lakukan segala perbuatan dosa yang kalian kenal. Jangan diempet. Tapi tetaplah beriman pada Yesus. Saya ingin tahu, apa kalian bisa masuk kerajaan surga apa tidak? Perumpamaan tentang dua orang anak. Kita buka Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ada dua orang anak. Bapake kasih perintah pada anak yang sulung. Anakku, pergilah ke ladang, garapen kebun anggur. Oke bos, siap. Tapi ngeluyur pergi ke diskotik. Mulutnya oke bos, actionnya bagaimana? Apakah diskotik itu kebun anggur? Lalu bapake pergi pada anak yang bungsu. Anakku, pergilah ke ladang, garapen kebun anggur. Yang bungsu terang-terangan bilang ke bapake, "Moh,
Aku mau having fun sama temen-temenku, Pak. Party, Pak. Party. Tapi gak sampai tempat pesta. Dia menyesal. Akhirnya gak jadi pergi ke pesta, pergi ke ladang. Mulutnya bilang mau pergi pesta. Actionnya bagaimana? Apa kebun anggur itu diskotik? Siapa yang melakukan kehendak Bapak? Apakah Muhammad kenal Yesus? Gak kenal. Apakah Muhammad itu murid Yesus? Bukan. Apakah Muhammad melakukan perbuatan baik? Melakukan. Apakah kalian kenal Yesus? Kenal. Apakah kalian murid Yesus? Ya. Apakah kalian melakukan perbuatan baik? Tidak. Siapa yang murid Yesus? Kalian atau Muhammad? Yang Islam, yang Buddha, yang Hindu berlomba-lomba untuk berbuat baik walaupun gak kenal Yesus. Tujuannya hanya satu, dapat pahala, dapat imbalan, dapat bayaran. Apa bayarannya dengan berbuat baik? Ya masuk surga, masuk nirwana, kata umat Buddha. Apa kalian pikir mereka berbuat baik tidak mengharap imbalan? Atau kalian pikir mereka berbuat baik terus Tuhan gak bayar upah mereka? Hanya gara-gara mereka gak percaya Yesus. Berbuat baik tapi tetap masuk neraka. Ngapain juga berbuat baik? Loh, kalau gitu apa bedanya pengikut Buddha dengan pengikut Yesus? Apa bedanya pengikut Muhammad dengan pengikut Yesus? Kalau hanya berbuat baik sama-sama bisa masuk surga. Memang tidak ada bedanya. Karena semua yang mengajar itu sama. Dan itu hanya ada satu, yaitu Yesus. Animisme, dinamisme, yang ngajar Yesus. Hindu, yang ngajar Yesus. Buddha, yang ngajar Yesus. Islam, yang ngajar Yesus. Yang di zaman purba, yang di zaman sekarang, yang di zaman masa depan, di setiap zaman. Tetap satu yang ngajar, tidak ada yang lain. Hanya satu yang memberitahu manusia, hanya satu yang mengajar manusia sejak dari mula-mula, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan itu roh. Manusia itu tidak bisa sekonyong-konyong langsung mengerti tentang Tuhan. Langsung pinter, bertahap. Tuhan ngajar itu step by step. Animisme, dinamisme. Apa kalian pikir manusia itu sekonyong-konyong mau menyembah pohon begitu saja? Tidak. Tapi ada sesuatu yang menakutkan. Ada sesuatu yang mendahsyatkan, yang membuat manusia itu menyembah pohon di zaman purbakala. Yang ngajar ya dia juga. Tidak ada Tuhan yang lain. Dia sebagai yang mula-mula, yang berusaha memperkenalkan diri pada manusia. Roh Tuhan masuk dalam pohon. Pohon jadi sakti. Roh Tuhan keluar dari pohon. Hei, aku ada di sini. Tapi manusia belum bisa memahami roh Tuhan. Yang disembah tetap pohonnya. Tuhan sikat pohon tempat dia tadi bersemayam.
lalu masuk dalam pohon yang lain. Pohon yang satu tumbang, pohon yang lain jadi sakti. Manusia pindah pohon. Roh Tuhan tidak selamanya ada di pohon. Roh Tuhan keluar dari pohon. Hei, aku ada di sini. Manusia masih juga belum memahami. Itu semua adalah cara-cara Tuhan, step by step, terukur sesuai dengan perjalanan pengetahuan manusia. Saya katakan pada kalian, sampai detik ini, manusia itu sebenarnya masih primitif dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Tuhan itu roh. Manusia masih menyembahnya dalam kuil-kuil pemujaan. Di gereja, di masjid, di musola, di kelenteng, di pura, di sinagoga, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada rumahnya, itu rasanya belum menyembah. Tuhan yang maha dahsyat ini menjadi begitu kecil di mata manusia. Karena harus ada rumah bagi Tuhan. Unek-unek Daud. Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Mosok aku tinggal di istana, Tuhan tinggal di tenda. Rumahku semenan dari beton super, rumah Tuhan dari terpal. Ketiup angin bisa mabur. Tapi sudahlah, kalian Kristen. Saya akan ajar kalian mengenal Tuhan lewat cara Kristen. Kalian mau Yesus, saya kasih Yesus. Kalian mau Muhammad, tak kasih Muhammad. Kalian mau Buddha, saya kasih Buddha. Berikan apa yang mereka minta. Manusia betul-betul keterlaluan. Bukannya mendengarkan Tuhan, tapi Tuhan dipaksa mendengarkan manusia. Sesabar itu Tuhan pada manusia. Saya katakan tadi, memang tidak ada bedanya antara pengikut Yesus dengan pengikut Buddha atau yang lainnya. Tidak ada bedanya bukan berarti tidak ada kelebihannya. Kalian pengikut Yesus itu memiliki kelebihan dalam segala hal. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kalian lebih dalam hal kebenaran, kalian juga lebih dalam hal dosa. Lebih dalam segala-galanya. Sekali lagi ya. Pengikut Yesus itu memiliki kelebihan dalam hal segala-galanya. Jika ada seorang Kristen yang melakukan amal, nyumbang panti asuhan 100 juta. Ada pula seorang Muslim juga melakukan amal, nyumbang panti asuhan 100 juta. Sama-sama memberikan sumbangan, nilainya sama. Tetapi benarkah nilainya sama di mata Tuhan? Saya katakan tidak. Yang Kristen punya nilai lebih. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kain mempersembahkan hasil bumi kepada Tuhan, dan Habel juga mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Apakah persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Diterima. Hanya saja tidak diindahkan. Tuhan lebih suka persembahan Habel. Yang Kristen dengan yang Islam, keduanya sama-sama diterima. Hanya persembahan yang Islam tidak diindahkan Tuhan.
Tuhan lebih suka persembahan dari yang Kristen. Tetapi begitu juga sebaliknya. Dalam hal dosa, yang Kristen juga lebih. Ada seorang Kristen membunuh satu orang. Ada pula seorang Muslim membunuh juga satu orang. Sama-sama membunuh satu orang. Apakah dosanya sama? Saya katakan tidak. Yang Kristen lebih berdosa daripada yang Islam. Bahkan sekalipun yang Islam membunuh 100 orang dan yang Kristen membunuh hanya 1 orang, dosanya tetap lebih besar yang Kristen. Kok bisa? Dengan mulutmu kalian yang Kristen mengaku mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Yang Islam tidak pernah mengaku mengenal Yesus, gak kenal Tuhan. Kalian membunuh, mengaku yang ngajar Yesus. Yang Islam membunuh, mengaku yang ngajar Muhammad. Kalian lebih dalam hal dosa. Kalian diberi lebih, kalian dituntut lebih. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan baik tentu saja yang dimaksud Yakobus. Tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan baik. Yang Islam, yang Buddha, yang Hindu akan menunjukkan kepadamu iman mereka dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Sola Gratia. Hanya karena anugerah saja. Sama seperti sola fide. Keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Ya gak usah ngapa-ngapain. Berbuat jahat kalau dianugerahkan selamat, ya selamat. Berbuat baik kalau gak dianugerahkan selamat, ya tetap neraka. Kasihan sekali mereka yang sudah berbuat baik, kalau ternyata Tuhan tidak menganugerahkan keselamatan pada mereka. Ada yang berkata seperti ini. Kalau tidak percaya doktrin sola gratia, berarti tidak rendah hati. Kerendahan hati tidak akan kita dapatkan kalau menolak predestinasi ini. Kita tidak mungkin rendah hati secara habis-habisan. Karena kita taunya ya hanya satu hal. Kita diselamatkan karena kita punya sesuatu yang lebih baik. Tetapi mereka yang percaya dengan doktrin sola gratia justru akan berkata, ada banyak orang yang lebih baik dari saya. Mengapa saya yang diselamatkan? Pede sekali kalian bicara. Itukah rendah hati secara habis-habisan? Rendah hati totalitas? Benarkah kalian yang diselamatkan? Padahal ada banyak orang yang lebih baik dan lebih layak untuk menerima keselamatan. Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah itu artinya kalian mengakui bahwa hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih baik dari hidup keagamaan kalian? Tetapi kalian yang bisa masuk kerajaan surga, kalian diselamatkan. Orang Farisi tidak. Padahal mereka lebih baik dari kalian.
Apes tenan itu orang Farisi. Tuhan juga pele-pele, bos. Gak sembarangan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus pilih yang busuk? Relationship itu butuh 2 action. Tuhan memberikan anugerah, kalau manusia tidak mau menerima, apa ya dapat anugerah? Kalian gak pegang duit sama sekali. Saya kasih duit 1.000 rupiah. Kalian tolak. Walaupun hanya 1.000, apa kalian punya duit? Ya gak punya. Saya kasih, kalian tolak. Butuh 2 action. Memberi dan menerima. Diberi lalu diterima, akan terjadi sesuatu. Diberi tapi ditolak, ya gak terjadi apa-apa. Seperti memberi salam aja. Ucapkanlah salam. Kalau diterima, salam itu tinggal. Kalau ditolak, salam itu kembali kepadamu. Saya mau bertanya. Kalian pernah protes sama Tuhan apa tidak? Pernah marah sama Tuhan apa tidak? Oh, tentu saja tidak pernah. Marah sama Tuhan itu gak boleh. Amit-amit jabang bayi. Jangan sampai saya marah sama Tuhan. Bodohnya kalian. Saya akan ungkapkan sebuah penglihatan yang tidak saya lihat. Saya diberi penglihatan tapi saya tidak melihat. Saya gak ngerti bagaimana membahasakannya. Pernah dengar kisah Yunus bukan? Juga pernah dengar kisah Ayub. Kisah Yunus dan kisah Ayub ini sama persis. Kok bisa? Kisahnya saja jauh berbeda. Kalau kalian pemain forex, kalian terbiasa melihat pola-pola candle. Kalian akan tahu kisah ini sama persis. Kalau tidak terbiasa, ya kedua ini memang cerita yang berbeda. Pernah dengar istilah rumput tetangga lebih hijau? Ini antara saya dengan Yunus. Yunus ingin di posisi saya ingin di posisi Yunus. Dan kita berdua diajar sama persis. Kalian baca sendiri ya kisah Yunus. Yunus diutus untuk ke Niniwe. Tapi Yunus kabur. Dia dipaksa oleh tangan yang kuat. Pada akhirnya Yunus pergi juga ke Niniwe. Sampai di Niniwe, Yunus hanya teriak-teriak. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Sudah, gitu aja. Lalu pergi keluar dari kota itu. Hanya melihat dari jauh. Karena kalau ditunggang balikkan dan Yunus masih ada di sana, kan ikut mampus ini Yunus. Yunus hanya melihat dari jauh. Yunus tahu kisah tentang Sodom dan Gomora. Tapi Yunus juga tahu sifat Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kota ini bertobat, tidak jadi dihancurkan. Tuhan pasti akan menyesal dengan rancangan yang sudah dibuatnya. Dan betul saja, setelah diberi peringatan oleh Yunus, penduduk kota itu bertobat. Yunus kesel. Yunus marah. Yunus punya ekspektasi
Niniwe akan seperti Sodom dan Gomora. Yunus ingin kalau dia bernubuat, kota ini hancur dalam 40 hari, maka kota itu harus hancur dalam 40 hari. Itu keinginan Yunus. Tapi hal itu tidak terjadi. Niniwe bertobat. Ngeselin hati Yunus. Tuhan hanya berfirman, layakkah engkau marah? Lalu Tuhan ngajar Yunus lewat pohon jarak. Hari ini ditumbuhkan, Yunus seneng, bisa berteduh. Besok mati dimakan ulet, Yunus sumpek lagi, kepanasan. Firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dan Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Ini marahnya Yunus sudah sampai di ubun-ubun. Tapi Tuhan sungguh sabar dalam mengajar. Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Sama persis dengan yang saya alami. Saya diutus untuk pergi ke gereja Katolik untuk memberi peringatan pada mereka. Tuhan berfirman, ini musim menuai, pergilah, bilang pada saudara-saudarimu untuk keluar dari gereja dan mencari aku. Saya tahu kisah Yunus. Saya punya ekspektasi tugas saya ini bakal seperti Yunus. Akan terjadi pertobatan. Saya betul-betul sangat berharap terjadi pertobatan, bukan Sodom dan Gomora. Apalagi dari pihak Protestan banyak yang mengatakan akan terjadi kebangkitan rohani yang besar, akan terjadi tuaian besar. Wah, cocok. Tuhan juga bilang ini musim menuai. Saya datang, saya sampaikan, saya tunggu di luar. Dan boom. Loh, kok ajur? Saya shock, saya kesel, saya marah. Kok gak sesuai? Sebetulnya hal ini terjadi 2 kali. Tapi yang pertama gak pakai penglihatan yang tidak saya lihat. Yang pertama saya hanya diberitahu untuk keluar dari gereja. Karena gereja akan dihancurkan. Dan saya marah. Kenapa harus dihancurkan? Bagaimana dengan mereka yang masih ada di dalam gereja? Mereka saudara saya ya Tuhan. Kalau mau ngancurin masjid aja, jangan gereja. Sampai sini saya mau bertanya dulu. Saya marah sama Tuhan. Apa boleh saya marah sama Tuhan? Ya jelas gak boleh. Kalian tidak pernah menjalin relationship ya.
Gak pernah pacaran ya? Saya mau bertanya pada kalian, apa kalian bisa membohongi Tuhan? Kalian marah tapi kalian pura-pura gak marah di hadapan Tuhan. Apa bisa? Saya katakan pada kalian, kalian bisa membohongi orang lain, tapi kalian tidak bisa membohongi diri sendiri. Kalian bisa membohongi diri sendiri, tapi kalian tidak bisa membohongi Tuhan. Apa yang bisa saya sembunyikan dari Tuhan? Adakah saya bisa sembunyikan perasaan saya pada Tuhan? Sarah tertawa dalam hatinya ketika Abraham diberitahu bahwa istrinya akan hamil. Padahal tertawane dalam hati. Dan Tuhan berfirman, "Kenapa istrimu tertawa?" Tapi Sarah menyangkal, "Aku tidak tertawa." "Tidak, engkau memang tertawa." Di hadapan Tuhan, saya ini telanjang. Dan firman Tuhan menutupi apa yang telanjang. Justru oleh karena kesadaran diri saya bahwa saya tidak bisa membohongi Tuhan, maka ketika saya marah pada Tuhan, ya saya marah. Saya berkata apa adanya di hadapan Tuhan, spontan. Ketika saya kangen sama Tuhan, ya saya katakan kalau saya kangen. Ketika saya sebel sama Tuhan, ya saya katakan kalau saya sebel. Ketika saya cinta sama Tuhan, ya saya katakan saya cinta. Semua perasaan saya pada Tuhan saya ungkapkan tanpa ada keraguan. Bagaimana saya bisa membohongi Tuhan? Lagi pula, adakah perasaan itu bisa diatur? Kalian baru saja berantem dengan sahabat kalian misalnya. Lalu tiba-tiba kalian mendapat kabar kalau teman kalian kecelakaan. Bisakah kalian mengatur perasaan dulu? Sebentar ya, tak pikir dhisik. Aku harus seneng atau harus sedih? Karena aku baru saja berantem sama sahabat saya. Bisa kalian atur seperti itu? Tuhan kasih kabar pada saya, keluarlah dari gereja. Gereja akan kuhancurkan. Sebentar Tuhan, tak atur dhisik perasaanku. Kata pendeta, aku gak boleh marah sama Tuhan. Tak atur jadi kaget tok. Gak sampai marah. Konyol. Ketika saya diolok-olok di gereja, saya marah sama Yesus. Kenapa saya ditinggal? Pulangnya, Yesus beri klarifikasi. Tuhan sabar sekali. Cukuplah seorang murid jika dianggap sama seperti gurunya. Apa saya jadi marah? Tidak. Yang ada saya jadi malu. Mengingat apa yang dialami Yesus dan membandingkan dengan apa yang saya alami, itu tidak seberapa. Para rasul lebih layak dibanding saya. Mereka disalib, betul-betul disalib. Meskipun juga tidak akan sebanding dengan penderitaan Yesus sendiri.
Tapi Tuhan gak pernah membanding-bandingkan diri saya dengan rasul. Sesuai kemampuan yang sanggup saya tanggung di mata Tuhan. Dan saya malu karena saya benar-benar telanjang di hadapan Tuhan. Amarah saya itulah aurat saya. Aurat saya umbar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menutupi ketelanjangan saya. Tuhan menutupi kebodohan saya. Tuhan menutupi keluguan saya. Firman Tuhan menutupi apa yang telanjang, tapi menelanjangi apa yang tertutup. Yunus marah pada Tuhan. Ayub marah pada Tuhan. Tapi mereka tidak sampai mengutuki Tuhan. Saya juga pernah marah sama Tuhan. Tapi saya juga tidak mengutuki Tuhan. Berikan kesempatan pada Tuhan untuk memberikan klarifikasi. Kenapa dia melakukan hal yang membuat kita marah? Dan ketika Tuhan sedang memberikan klarifikasi, mulutmu harus diam, telingamu yang terbuka. Rumah tangga cerai kan seperti ini. Ribut. Istri menuduh suami selingkuh. Wah, suaminya hanya diam. Ditungguin sampai marahnya reda. Kalau sudah puas, beri kesempatan suamimu memberikan klarifikasi. Ketika suamimu memberi klarifikasi, engkau diam. Jangan suami bicara, engkau ikut bicara lagi. Bicaramu cukup ketika engkau tadi cat-cet-cot. Kalau masih ikut cat-cet-cot lagi, sedang suamimu lagi memberi klarifikasi, ujungnya dipastikan cerai. Jadi marah sama Tuhan apa boleh? Saya sedang membangun relationship yang sehat dengan Tuhan. Saya menyatakan perasaan saya pada Tuhan. Apapun itu, termasuk marah, spontan tanpa ada rekayasa. Dan Tuhan juga menyatakan perasaannya pada saya. Apapun itu, termasuk marah, spontan, tanpa ada rekayasa. Siapa yang bisa mengatur perasaan? Marah ya marahlah, tapi selalu beri kesempatan untuk klarifikasi. Satu kali penglihatan yang tidak saya lihat, tapi 2 kali saya marah pada Tuhan perkara gereja yang akan dihancurkan. Boom. Loh Tuhan, kok hancur? Katanya tuayan besar. Mereka semua saudara saya, Tuhan. Mulut mereka mengaku Yesus itu Tuhan. Kok ajur? Kalau saya diberi pilihan seperti Tuhan memberi pilihan pada Daud, pilihlah 3 perkara berikut. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri dari musuh.
atau 3 hari penyakit sampar. Kalau saya diberi pilihan seperti itu, mana yang akan dihancurkan Tuhan? Gereja katedral di Jakarta atau gereja Katolik di Pasuruan? Sama-sama Katolik. Saya akan pilih hancurkan katedral saja. Yang dihancurkan ya. Pilihannya yang dihancurkan, bukan yang diselamatkan. Katedral atau gereja saya? Sama-sama Katolik. Saya pilih katedral. Katedral itu umatnya lebih banyak. Gereja saya paling muat 2000 sampai 2500 lah. Dengan catatan, gak semua ada di dalam. Bisa 2500 itu parkiran jadi tempat duduk. Ini terjadi kalau Paskah dan Natal. Umat bisa sampai halaman di luar. Jadi meski katedral jumlah umatnya lebih banyak, saya tetap pilih katedral yang dihancurkan. Itu bukan pilihan yang bijak. Mungkin iya dari kacamata dunia. Tapi itu pilihan bijak dari kacamata rohani. Sekalipun jumlah mereka banyak, saya gak kenal. Gereja saya hanya sauprit, tapi sebagian besar saya kenal. Ini juga yang akan dilakukan Tuhan. Sekalipun jumlahnya banyak, kalau Tuhan gak kenal, buat apa? Dan kalau terus semakin tinggi, hancurkan Katolik atau Protestan? Saya pilih hancurkan Protestan. Bagaimanapun juga saya Katolik. Hancurkan Protestan atau Islam? Saya pilih hancurkan Islam. Bagaimanapun juga yang Protestan mulutnya juga Yesus. Hancurkan Islam atau Buddha? Saya pilih hancurkan Buddha. Bagaimanapun juga yang Islam mengenal Adam dan Hawa, mengenal Abraham. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam saya membuat keputusan. Tapi saya tidak diberi pilihan. Saya hanya diperlihatkan. Saya marah. Dan saya diajar sama persis seperti Yunus. Saya ditantang Tuhan sama seperti Ayub. Engkaukah yang membesarkan Katolik, Kodi? Dari hanya 10 umat jadi 100, dari 100 jadi 1000. Engkaukah orangnya? Engkaukah yang menumbuhkan gereja Protestan? Di mana engkau ketika Buddha mengajar? Milikmukah Hindu? Kepunyaanmukah Islam? Saya hanya diam. Saya belum bijak seperti Ayub. 1 kali aku bicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saya bahkan tidak bisa bicara seperti itu. Saya hanya bisa diam, menangis, dan menunduk. Mereka semua aku yang membesarkan. Mereka semua adalah milikku. Sakit hatikah engkau, Odi, kalau gerejamu yang aku hancurkan? Sakit hatikah engkau
kalau aku memasukkan umat Hindu dalam kerajaanku dan bukan umat Kristen. Mereka semua milikku. Kenapa engkau yang sakit hati? Ketahuilah ini, bukankah saudara-saudaramu sudah mendapat undangan? Mereka terima dan mereka pegang undangan itu. Dan lihatlah, mereka semua tidak ada yang datang. Rumahku harus penuh, Odi. Pestaku harus meriah. Sekarang saya mau lemparkan hal ini pada kalian. Engkaukah yang membesarkan gereja, wahai Romo sekalian? Engkaukah yang menumbuhkan umat, wahai Bapak Ibu pendeta yang terhormat? Karena jasa-jasamu kah gereja yang tadinya 10 jadi 100? Karena keringetmu kah yang 100 jadi 1000? Karena usahamu kah semuanya itu menjadi besar? Sesungguhnya kalianlah yang sakit hati pada Tuhan. Kalian tidak bisa menerima gereja kalian diobrak-abrik sama Tuhan. Bahkan tidak sekedar diobrak-abrik, Tuhan bakar gereja kalian. Tuhan sendiri yang membakar. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa kalian mencintai gereja kalian? Maka terikatlah dengan gereja. Dan ketika Tuhan bakar gerejamu, matilah bersama dengan yang kalian cintai. Wassalam, sayonara. Kalian pikir saya dikeluarkan dari gereja, sehingga saya sakit hati dengan gereja dan ngompori kalian supaya melakukan hal yang sama seperti saya, yaitu keluar dari gereja. Gak gerejo-gerejoan. Kalian salah besar. Yang pertama, saya tidak dikeluarkan dari gereja. Saya mengeluarkan diri dari gereja. Karena saya tahu gereja akan roboh. Karena saya tahu gereja akan dibakar. Tangan Tuhan sendiri yang akan membakar. Kalau Tuhan yang membakar, siapa yang dapat memadamkan? Yang kedua, sesungguhnya saya bicara tidak hanya gereja. Ladang itu dunia. Dunia saya persempit menjadi tempat ibadah. Tempat ibadah saya persempit menjadi hanya gereja. Artinya kalau saya Islam, saya akan obrak-abrik masjid supaya umat keluar dari masjid. Kalau saya Buddha, saya akan obrak-abrik umat supaya keluar dari wihara. Saya memang pernah marah pada Tuhan karena perkara ini. Saya marah, saya sedih, saya kaget, saya syok, campur aduk. Tapi saya kuat, sebab saya
memang sudah terlatih dengan hal seperti ini. Saya sudah terlatih dari masa muda. Saya sudah terlatih sejak kecil. Bahkan sejak dari kandungan. Saya sudah dilatih untuk hal ini. Saya dilatih Tuhan untuk mengikhlaskan. Nanti kita bicara lebih tajam pada tema kehendak bebas. Tapi kalian tidak terlatih. Kalian marah pada Tuhan ketika gereja kalian diobrak-abrik. Kalian tidak bisa mengikhlaskan gereja kalian ketika Tuhan bakar gereja kalian. Dan kalian datang pada Tuhan dengan berbaju. Kalian datang pada Tuhan dengan berselubung. Aku tidak marah kok sama Tuhan. Tuhan mau bakar, yo bakaran. Tuhan melihat hati saudara. Beneran ta? Kalian tidak marah? Tuhan akan telanjangi hati kalian. Sabtu kemarin, tanggal berapa itu? Tanggal 13 ya. Sabtu tanggal 13, saya sakit. Masuk rumah sakit. Gejala tipes. Ini sakit kurang ajar. Setahun sekali saya masuk rumah sakit. Dan sakitnya sama. Gejala tipes. Manusia memang bodoh ya. Kata pengkhotbah, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Siapa yang tahu apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Dan saya katakan, manusia itu lebih bodoh dari keledai. Keledai tidak jatuh di tempat yang sama 2 kali. Saya gejala tipes sudah 4 kali. Aduh. Dan yang terakhir sedikit parah. Kalau kemarin-kemarin hasil cek labnya negatif semua. Kali ini ada satu yang positif. Tipes antibody O yang positif. Lainnya negatif. Puji Tuhan. Tapi saya harus lebih waspada lagi ke depan. Jaga kebersihan makanan. Oke. Apa yang mau saya sampaikan? Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit. Saya mau bertanya, gereja itu tempat kumpulan orang berdosa atau tempat kumpulan orang benar? Ini tanya jawab orang Farisi dengan Yesus. Dari mana baptisan Yohanes? Kapokmu kapan? Mari, silahkan dijawab. Gereja itu tempat kumpulan orang berdosa atau tempat kumpulan orang benar? Oh, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Gereja itu kumpulan orang yang berdosa, bukan kumpulan orang benar. Oke. Lalu ada yang mengibaratkan gereja itu seperti rumah sakit. Orang sakit kok yo seneng. Heran saya. Sudah berapa lama kalian ada di gereja?
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sakit kok gak waras-waras. Sakit apa kuwi, Nak? Anakku sing ganteng, anakku sing ayu. Sakit apa kuwi kok gak waras-waras? Orang berdosa datang pada Yesus sembuh. Kalian gak sembuh-sembuh, doktere sopo? Jangan-jangan sudah kronis penyakitmu. Kena penyakit aneh yang sudah akut. Senin sampai Sabtu sehat. Kalau Minggu sakit. Harus masuk rumah sakit. Sakitnya rohani, rumah sakitnya juga rohani. Gereja. Masuk rumah sakit kok yo seneng. Gak habis pikir saya. 40 tahun saya berada di gereja Katolik. Sama seperti kalian, gak waras-waras. Kalau Minggu saya edan. Tahun 2020 ketemu Yesus. Gak pernah lagi masuk rumah sakit. Merdeka. Firman Tuhan memerdekakan, bukan memenjarakan. Tuhan itu roh. Tidak ada yang bisa membatasi roh. Roh mengatasi ruang dan waktu. Haleluya, puji Tuhan. Keluarlah dari Babel. Cari Yesus. Yesus itu hidup. Kalian akan mengetahui kebesaran Tuhan semesta alam yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Masih mengibaratkan gereja adalah rumah sakit rohani. Oh, gak jadi. Gereja itu bukan kumpulan orang berdosa, tapi kumpulan orang benar. Ini saya suka. Orang benar tidak bisa kumpul dengan orang fasik. Begitu juga sebaliknya. Orang fasik tidak tahan berada dalam kumpulan orang benar. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Gereja kumpulan orang benar. Kamu kok keluar dari gereja? Jangan-jangan kamu orang fasik yang gak tahan dalam kumpulan orang benar. Bagaimana kalau sebaliknya? Saya orang benar yang terpaksa harus keluar karena di dalam banyak orang fasik. Saya terusir dari rumah saya karena mereka yang lebih banyak, yang sedikit yang harus keluar. Saya harus pergi ke tanah pembuangan. Saya mau tutup dengan membacakan Yeremia 9 ayat 1-7. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal.
Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Kenalilah Tuhan. Shalom.